Beberapa waktu lalu banyak orang memperbincangkan tentang adanya suara mirip trompet dari langit yang terdengar di seluruh dunia. Suara menyeramkan tersebut dilaporkan terdengar oleh orang-orang di Amerika, Kanada, Jerman, Hungaria, Ceko, Denmark, Swedia, Inggris, Kosta Rika, Ukraina, dan Prancis. Banyak orang menghubungkan suara itu dengan suara sangkakala yang dikisahkan di kitab suci. Salah satu warga yang mendengar suara dari langit tersebut adalah Kimberly Woki, yang merekam suara misterius tersebut dan mengunggahnya ke situs jejaring sosial. Kimberly mengaku pernah mendengar suara serupa tahun 2013 silam. Sebenarnya, suara misterius ini telah terjadi sejak tahun 2011, kemudian berlanjut hingga tahun ini dan menyebar di beberapa kota. Apakah sebenarnya suara tersebut? Sejumlah teori diungkapkan oleh para ahli mengenai asal-usul suara misterius tersebut bisa terdengar oleh manusia. Teori yang sempat muncul adalah teori rekahan hidrolik atau hydrofracturing. Menurut beberapa peneliti bahwa suara-suara aneh di langit terciptakan oleh hydrofracturing, yaitu semburan batu atau ventilasi tekanan tinggi gas yang terperangkap jauh di dalam bumi akibat dari pengeboran ke dalam tanah. Namun belakangan, banyak pihak meragukan teori tersebut. Teori selanjutnya adalah pole shift atau pergeseran kutub bumi. Ada teori yang mengungkapkan bahwa pergeseran tersebut menghasilkan suara-suara subsonik aneh yang berasal dari dalam kerak bumi. Memang suara subsonik tidak terdengar, namun suara tersebut mungkin saja tak seluruhnya tak terdengar oleh manusia. Teori selanjutnya yang paling populer adalah adanya UFO. Sebagian pihak meyakini bahwa UFO atau makhluk luar angkasa lah yang menjadi sebab munculnya suara-suara aneh dari angkasa tersebut. Beberapa peneliti UFO telah menyatakan bahwa banyak orang tidak hanya mendengar suara-suara aneh dengan telinga mereka, tetapi suara-suara itu juga tinggal di kepala mereka setelahnya. Teori berikutnya mengungkapkan bahwa suara misterius ini disebabkan oleh adanya badai matahari atau solar storm. Besar kemungkinan teori ini benar, karena sejak akhir tahun 2011 telah ada indikasi sering terjadinya badai matahari. Badai matahari awalnya tercipta akibat adanya semburan matahari, yaitu ledakan besar di atmosfer matahari yang dapat melepaskan energi sebesar 6 kali 1025 Joule. Lalu badai matahari itu memancarkan partikel-partikel matahari atau solar energetic particle dari matahari ke arah bumi yang dinamakan lontaran massa corona atau coronal mass ejection. Kemudian lontaran massa corona inilah yang ditahan oleh atmosfer terluar bumi dan juga ditahan oleh medan magnet bumi, lalu membiaskannya ke arah utara dan selatan kutub bumi. Jika kekuatan lontaran massa matahari begitu besar, maka bagian utara kedua kutub akan menyedot partikel tersebut dan membuat geomagnetic storm. Dan pada saat partikel tersebut menyentuh ionosfer, dapat menghasilkan gesekan di antara keduanya dan tertarik medan magnet bumi dan berkumpul di kutub utara dan selatan yang kemudian membentuk aurora. Namun karena kuatnya, bisa jadi juga tercipta frekuensi subsonik. Frekuensi subsonik adalah frekuensi yang berada di bawah pendengaran manusia di bawah 22 Hz. Sedangkan batas pendengaran manusia di antara 22 Hz sampai 22 kHz. Tak menutup kemungkinan bahwa frekuensi subsonik tersebut dapat tercipta menembus di atas 22 Hz dan dapat terdengar oleh indera manusia. Itu sebabnya suara tersebut terdengar sangat ngebas atau berfrekuensi rendah. Hingga tahun 2012, badai matahari semakin intens atau sering menerpa bumi. Diperkirakan badai matahari mengalami puncaknya pada tahun 2013. Teori ini juga senada dengan analisa dari geologi asal Azerbaijan yang bernama Elchin Kalyov. Tapi tentu saja, asal-muasal suara misterius ini masih banyak diperdebatkan. Menurut sebagian ilmuwan lainnya, suara trompet yang memekakan telinga tersebut hanya sebagian kecil yang bisa diterima manusia.
Sebenarnya suara tersebut begitu besar gelombangnya, namun terletak dalam kisaran infrasonik sekitar 20 hingga 100 Hz, sehingga tidak bisa didengar manusia. Gelombang suara tersebut terbentuk di bagian atas atmosfer atau tepatnya ionosfer. Dalam geofisika disebut sebagai gelombang akustik gravitasi. Ada cukup banyak penyebab gelombang suara itu terbentuk. Di antaranya karena letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, dan lain-lain. Sementara salah satu ilmuwan geofisika dari Universitas Oklahoma, David Deming, punya pendapat berbeda. Menurutnya, gelombang suara tersebut memiliki kekuatan yang amat besar sehingga mampu mencakup transmisi telepon dari pesawat udara milik Amerika Serikat. Sedangkan NASA menyebut suara misterius ini terjadi karena bumi memiliki emisi radio alami di mana manusia dapat mendengar suara-suara aneh yang datang dari planet kita sendiri. Suara tersebut bisa saja terjadi akibat petir maupun gempa bumi. Emisi radio alami dari planet bumi seperti ini yang sangat banyak dan lumrah terjadi. Meski suara-suara ini terjadi sepanjang waktu, namun kebanyakan orang tidak menyadari fenomena ini. Ada pula yang mengkaitkan suara mirip trompet sangkakala ini dengan fenomena the hum. The hum yang diartikan sebagai dengungan itu merupakan suara berfrekuensi rendah yang dapat terdengar oleh sebagian orang di sebagian wilayah. Sejak tahun 1970-an, di sebagian wilayah dunia dilaporkan suara aneh mendengung yang sering disebut the hum. Dengungan aneh ini tetap menjadi misteri selama puluhan tahun. Suara dengungan tersebut diperkirakan berasal dari mesin-mesin pabrik, radio frekuensi, simfoni alam semesta, atau benturan ombak. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa ada perbedaan antara suara trompet dan terdengar belakangan ini dengan fenomena the hum. Ini karena suara rekaman mirip sangkakala ini terdengar sangat keras, sedangkan the hum umumnya terdengar seperti dengungan. Berbagai teori yang ada terkait dengan munculnya suara trompet misterius beberapa waktu ini tentu saja membuat banyak pihak kebingungan. Bahkan ada pula yang merasa ketakutan akan keyakinan segera datangnya akhir zaman. Namun apapun itu, tentu saja suara misterius itu merupakan kuasa Tuhan yang tak bisa dipungkiri oleh manusia.